ini ada kesaksian dan juga cerita. Dulu ketika saya kecil, saya pergi ke pantai. Lalu tiba-tiba saya melihat ada seseorang perempuan berbaju hijau dengan pernak-pernik dan dia duduk di atas batu. Lalu tiba-tiba saya melihat dia dan dia seperti memanggil saya menggunakan tangannya seakan bilang ke sini, kemari, kemari. Tetapi saya tidak mau dan saya lari dan ke mama saya. Dan itu kejadiannya sudah lama. Dan saya belajar ternyata itu adalah Nyi Roro Kidul. Dari wajahnya, baju pernak-perniknya sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa makhluk itu menemui saya dan kenapa nggak orang lain? Dan kenapa dia mau menemui saya? Apakah ada maksud, ada tujuan, atau... Ada kutuk berarti. Jadi dari garis keturunannya kakek neneknya ada yang terlibat Nyi Roro Kidul. Supaya melanjutkan perjanjian itu. Oh, mungkin orang ini nggak tahu kali ya Pak. Mungkin keluarganya pernah berhubungan atau apa. Tapi apakah semua makhluk mungkin anggaplah mungkin bukan Nyi Roro Kidul, mungkin makhluk yang lain. Mungkin sering kadang kita lewat, kita tiba-tiba melihat nih ada sosok-sosok yang lain-lainnya. Itu kenapa ya? Dan gimana respon kita Pak? Kalau kita ditemuin sama mungkin sosok-sosok yang lain, makhluk-makhluk halus yang lain juga, gimana respon kita? Pertama, jangan hiraukan. Oke, jangan hiraukan. Kedua, jangan takut. Ketiga, kita usir demi nama Yesus. Makanya orang yang takut setan, ketemu setan. Langsung didatangin nih Pak. Kita nggak boleh takut ya Pak sama setan ya Pak ya. Lalu bagaimana kalau kita keluar dari kuasa gelap? Ini ada pertanyaan, bukankah ada perjanjian dengan setan dan hukumannya maut Pak? Segala perjanjian setan itu bisa dipatahkan dengan darah Yesus. Hukumnya bukan maut Pak, atau hukumnya maut Pak? Maut. Itu kan berhubungan dengan nyawa. Setan itu kalau bikin perjanjian, selalu hukumnya maut semua. Tidak ada hukumnya yang setengah maut. Tapi Bapak pernah nggak Pak, mungkin kejadian, mungkin face to face dengan kuasa kegelapan, mungkin seperti bertemu sosoknya langsung, mungkin kayak tadi Nyi Roro Kidul, bertemu dengan sosok-sosok yang punya kuasa yang juga lumayan besar gitu, mungkin dalam bidangnya dia. Dalam hidup saya ini ya, saya ketemu setan itu 90% dalam kehidupan saya. Jadi udah sampai bosen. Jadi saya itu ketemu setan itu sejak kecil ya, usia 9 tahun. Nah, dan itu memang alamnya ada alam yang berbeda gitu. Dan roh yang pernah saya temuin, yaitu pada waktu saya mempelajari ilmu terakhir, itu namanya Pamengkang Jagat, membelah dunia. Nah, saya ketemu satu roh yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa roh itu. Yaitu tingginya 3 meter, rambutnya silver perak, dan model ininya bentuknya tatahan es, dan di bola matanya itu bumi berputar di matanya. Dan itu kalau dia datang, itu alam bereaksi. Petir sambung menyambung, gempa bumi, awan gelap. Itu saya ketemu sosok itu pada waktu kelas 2 SMP itu, masih ingat itu. Dan itu face to face. Karena roh itulah yang mengajar saya ilmu membelah dunia, Pamengkang Jagat. Disitulah saya mengerti rahasia kegelapan. Setelah saya bertobat, karena itu guru saya nyebut namanya Pangeran Kegelapan. Setelah saya bertobat, saya tahu itu Lucifer. Jadi kalau ngomong masalah setan, 90% dalam kehidupan saya itu lihat setan. Dan hampir jadi setan. Saya udah bertobat. Nah, ini ada cerita ini ya. Jadi gini, ada satu sopir yang sering nganter saya. Nah, ini sopir yang nganter saya. Pak Daud ini dalam hidupnya
ketemunya banyaknya laki. Karena waktu 10 tahun saya tugas, itu kan semua laki semua. Laki semua. Nggak ada yang bencong, jadi-jadian nggak ada. Nah, semua laki-laki dan mereka adalah pasukan khusus. Jadi dia ngomong sama saya, Pak Daud itu hanya ketemu perempuan di gereja. Jadi saya itu dalam perjalanan hidup saya itu hampir semuanya ketemunya laki terus. Nah, itu. Ya, dan ketemu setan ya 90% hidup saya ketemunya setan terus gitu. Sampai bosen itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mengenai yang tadi tentang kutuk, tentang nenek moyang, ada pertanyaan, kalau Pak, kalau ada kutuk dari nenek moyang, cara mengetahui kutuknya bagaimana ya? Mungkin kita nggak kenal mungkin dengan nenek kita yang lalu, yang mungkin dua generasi di atas kita. Nah, itu bagaimana cara kita mengenali dan tahu ternyata ada kutuk nih dalam hidup kita? Ternyata ini kutuknya dari nenek moyang kita. Sering ada mimpi ketemu arwah-arwah dan komunikasi. Bukan hanya ketemu, tapi komunikasi. Mungkin ada contohnya, Pak, seperti apa mungkin? Misalnya dia bermimpi sering dikasih pusaka keris, dan bermimpi dikasih batu cincin. Nah itu, atau sering bermimpi ketemu arwah yang sudah mati dituntun untuk pergi ke satu tempat. Nah itu pasti hubungan dengan kutuk. Ini ada pertanyaan, cuma saya juga kurang mengerti. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kakang kawah adi ari-ari, Pak? Apa itu, Pak? Itu dipercaya bahwa dalam diri manusia itu ada saudara kembar. Sehingga kalau orang meraga sukma, pertama kali ngelihat adalah dirinya sendiri. Itu namanya tahap belajar ilmu ngerogo sukmo. Saya ngerogo sukmo usia 10 tahun, jadi saya tahu. Apa itu? Itu sebenarnya bukan saudara kembar kita. Itu roh setan yang menyamar, yang ada sejak kita lahir. Setan itu kan ada di mana-mana. Itu roh setan yang menyamar aja. Dan waktu ngerogo sukmo, kalau kita lihat wujudnya sama dengan diri kita sendiri. Tapi itu apakah kita bisa lawan juga, Pak, tentang si kembar ini? Lawan pasti bisa dong. Kan itu setan. Nah, demi nama Yesus roh-roh jahat keluar kan gitu. Kan kalau di Bahtera kan banyak diajarkan doa peperangan kan.